Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Memang Tani. Kali ini Memang Tani akan membahas masalah penanaman cabai rawit setan ya. Terutama di sini kaliber ya. Di sini terlihat memang banyak rumput ya di belakang Memang Tani. Jangan dikata ini rumput, bukan sembarang rumput ya. Rumput ini ternyata ada cabainya ya, seperti ini. Lebat sekali buahnya. Ada buahnya ya, udah matang nih. Kaliber sepertinya ya. Untuk bedengan luasnya atau tingginya pun lumayan buang airnya ya, atau surut airnya seperti ini sambil kita jalan ya. Seperti ini sampai selutut Memang Tani, perkiraan 40 cm ya, untuk dalam bedengannya sendiri ya. Seperti ini terlihat ya, sampai selutut Memang Tani awalnya ya. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Kita akan membahas bagaimana kok bisa seperti ini cabenya ya. Biasanya dipetik kalau waktu panen ya sama orangnya. Berhubung beliau mendapat kesibukan di proyek ya, jadi ditinggalkan. Jadi sayang sekali ya. Jangan sampai kita mempunyai tanaman tapi tidak terawat seperti ini ya. Sayang sekali. Untuk penanamannya sendiri ini jaraknya sangat jauh, sekitar 1 meter lebih ya. Cuman tidak dikasih ajir. Tidak dikasih ajir. Ini ada di samping tanaman Memang Tani ya, seperti ini. Ini merah-merah ya, tuh. Merah-merah. Waktunya panen, cuman sayang sekali tidak terawat ya. Jadi kalau kita mau menanam itu kita harus mempunyai estimasi budget supaya tidak mengganggu jika sudah berkeluarga, tidak mengganggu perekonomian di rumah ya, sampai layu pusarium seperti ini. Jadi terbengkalai karena memang pekerjaan di luar itu membutuhkan waktu yang banyak ya. Sedangkan perawatan cabai sendiri harus rutin ya, harus rutin kita siangin seperti itu ya, kita pupuk. Ini untuk luas jaraknya sendiri ya, 20, 40, 60, 80, hampir di 80 atau 1 meter ya jarak sininya ya, dan kesana pun sama ya. Itu tuh bedengannya bagus menurut Memang Tani ya. Cuman di perawatannya sama pemupukannya yang mungkin menurut saya gitu kurang pas ya. Ini tidak memakai kohe kambing ya, tidak memakai kohe kambing sama sekali ya, tidak memakai kohe kambing, dan cuman memakai pupuk kimia yaitu NPK 16 ya, NPK Mutiara 16 16. Cuman itu aja. Tidak ada pemberian pupuk, itu pun 2 kali ya. Pertama berkisar di 15 sampai 20 harian kalau nggak salah bareng sama Memang Tani, karena ini posisinya dia untuk mengejar pertumbuhan. Dan terakhir untuk pembungaan dan masuk pakai segeneratif, beliau kasih itu juga ya, kasih NPK 16 16 juga ya. Makanya kita harus mempunyai dasar terlebih dahulu ya untuk penanaman tanaman itu ya. Mau cabai mau apa, kita harus tahu perawatannya dulu ya. Sayang sekali menurut Memang Tani tinggalkan seperti ini ya. Ini biasanya kalau hari Minggu dipanen ya, ada orang tuanya ya kemarin ke sini ya. Seperti ini terlihat ya, asli bedengannya seperti ini ya, satu-satu semua ya, bagus. Cuman ini mungkin segi pengaplikasian pupuk ya yang salah ya. Jadi kita harus menguasai dulu pemupukan ya. Tanaman itu tidak akan tumbuh subur kalau tanpa dipupuk, apalagi itu tanaman hortikultura ya, atau tanaman kita untuk mengejar waktu panennya ya. Tetap harus kita kasih untuk pupuk kandang wajib, untuk pupuk kimia pun wajib ya. Karena sekarang lebih banyak variannya, maka kita harus lebih tahu dulu ya untuk segi pemanfaatannya.
Contohnya seperti NPK 16 itu posisinya untuk menstabilkan pH tanah ya. Tetap ada nutrisi di awal ya, tapi jangan terlalu dekat untuk pengaplikasiannya di tanaman ya. Bisa busuk atau mati untuk fusarium ya. Untuk urea kalau untuk tanaman cabai tidak memakai ya. Biasanya kohe kambing yang bagus. Kemarin saya pakai kohe ayam ya, menurut saya sah-sah aja ya. Cuman Mamang Tani belum merasa puas ya kalau untuk kohe ayam ya, karena kemarin kesulitan kohe kambing, makanya alternatif yang ada aja ya, seperti itu. Dan yang kedua, pemberian insektisida, tidak pernah dikasih insektisida ya. Inilah jadinya ya, seperti ini. Jadi kasihan ya. Ini kita kalau estimasi untuk balik modal pun bingung ya kalau mati seperti ini ya. Kalau mati seperti ini, tanaman misalkan ada 1000 ya, yang mati misalkan 200, itu berarti pembebanan biaya sehari-hari kita itu dibagi misalkan yang tanam 1000, yang matinya misalkan 200, berarti sisanya 800. Estimasi modal kita dibagi 600 tanaman ya. Itu pun kita harus punya target, satu tanaman itu standarnya berapa gitu ya. Di wilayah masing-masing pasti berbeda seperti itu ya. Kita kaji ulang dulu seperti itu, makanya Mamang Tani tidak terlalu mengejar target yang tinggi. Kita jalanin aja, kita lakukan perawatan, dan pengen tahu di kita itu di tempat Mamang Tani sampai berapa kilokah itu untuk satu tanaman, kita ada rata-ratanya ya. Makanya Mamang Tani selalu kalkulasi ya, uang pengeluaran, uang pemasukan, terus pembelian pupuk kimia, terus insektisida harus kita perhitungkan seperti itu. Jangan sampai di tengah-tengah kita kesulitan untuk pembiayaannya ya, seperti itu ya. Itu aja mungkin kali ini bahasa Mamang Tani adalah untuk bagaimana penanaman tanaman cabai itu tidak mengganggu perekonomian rumah tangga kita, dan tetap berjalan, tanaman pun ikut subur ya dalam pengaplikasian pupuk yang pas ya. Sekian di channel Mamang Tani, jangan lupa like dan subscribe, sharing bagi-bagi ilmu. Kesalahan mungkin banyak di Mamang Tani, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial.